Di sini kami akan membahas kasus 29 musisi yang menggugat Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkaitan dengan pembagian royalti hak cipta yang tidak adil. Mereka merasa hak cipta dan royalti dari karya musik yang mereka ciptakan tidak dibagikan secara merata oleh lembaga pengelola hak cipta. Lalu bagaimana saja gugatannya? Mari kita simak penjelasan dari kelompok 4. Dengan komposer Ari Bias. Nah, gara-gara hal itu pemirsa, sejumlah penyanyi beberapa waktu lalu mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, Undang-Undang hak cipta yang masih berlaku di negara Indonesia ini merupakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan undang-undang ini mulai berlaku pada 16 Oktober 2014. Dan apa saja sih ciptaan yang harus dilindungi oleh undang-undang ini? Terdapat berbagai jenis ciptaan yang harus dilindungi oleh undang-undang ini, atau sebagai beberapa jenisnya seperti buku, program komputer, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, lagu, musik, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan perwajahan karya tulis yang seperti kita kenal bahwa contohnya itu adalah makalah dan skripsi. Dan undang-undang ini juga mengatur hak eksklusif pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada menteri dengan cara mengumpulkan bukti sebagai untuk diproses nantinya, membuat laporan secara resmi, mengirimkan laporan ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu nanti akan diproses pada proses pemeriksaan dan nanti bakalan ditindaklanjuti, dan setelahnya akan diberikan sanksi bagi pelanggar tersebut. Latar belakang gugatan kasus 29 musisi menggugat Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Para musisi tersebut menilai sejumlah aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka menyoroti berbagai kasus yang belakangan menyeret penyanyi karena membawakan lagu ciptaan orang lain. Perselisihan antara Ahmad Dhani dan mantan vokalis Dewa 19, Once Mikel, menjadi salah satu kasus yang menjadi latar belakang gugatan ini. Dhani melarang Once menyanyikan lagu ciptaannya dalam konser tanpa izin. Kasus serupa terjadi pada Agnes Monica yang digugat senilai 1,5 miliar karena menyanyikan lagu karya Aris Bias tanpa izin. Kasus lain yang disebutkan dalam permohonan adalah pelarangan The Groove membawakan lagu ciptaan Rieka Roslan setelah ia keluar dari grup tersebut. Ada juga kasus Doado Badai, Holo alias Badai yang melarang Sami Simorangkir menyanyikan lagu-lagu Kerispatih yang diciptakannya. Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan uji materi terhadap 5 pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dinilai bermasalah. Pasal 9 ayat 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 23 ayat 5, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Pasal 81, kecuali di perjanjian lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, pasal 23 ayat 2, pasal 24 ayat 2, dan pasal 25 ayat 2. Pasal 87 ayat 1, untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pasal 113 ayat 2, setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Mereka merangkum 4 poin utama yang menjadi dasar gugatan untuk uji materi. 1. Apakah performing penyanyi harus izin langsung dari pencipta lagu? 2. Siapakah yang dimaksud dengan penggunaannya secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar royalti performing rights? 3. Bisakah orang atau badan hukum memungut dan menentukan tarif royalti performing rights tersendiri?
di luar mekanisme LMKN dan tarif yang ditentukan oleh peraturan menteri. 4. Masalah once prestasi pembayaran royalti performing masuk kategori pidana atau perdata. Mereka menegaskan langkah ini bukan sekedar perjuangan 29 musisi yang mengajukannya, melainkan upaya menciptakan ekosistem musik yang lebih jelas dan berkeadilan. Tuntutan 29 musisi yang menggugat Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi tentunya menyentuh isu keadilan dalam industri musik kita. Para musisi ini diantaranya Arman Maulana sampai dengan Bernadia menggugat Undang-Undang Hak Cipta dengan harapan dapat menciptakan ekosistem musik yang lebih adil. Mereka merasa bahwa pembagian hak cipta dan royalti tidak adil, yang menyebabkan banyak musisi terutama yang berada di level awal atau independen kurang mendapat manfaat dari karya mereka. Tuntutan ini, jika kita lihat dari perspektif teori keadilan yang dibawakan oleh Aristoteles, mengembangkan konsep keadilan distribusi yang mengajarkan bahwa keadilan itu tercapai jika sumber daya dan hak dibagikan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan individu. Dalam hal ini, musisi menuntut agar hak cipta dan royalti dibagi secara lebih adil sesuai dengan kontribusi mereka dalam industri musik. Seperti yang kita ketahui, industri musik seringkali didominasi oleh pihak-pihak besar seperti label rekaman atau platform digital yang mendapat bagian yang lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya-karya para musisi. Bagi Aristoteles, keadilan bukan hanya soal memberikan setiap orang apa yang mereka inginkan, tapi juga memberikan sesuai dengan apa yang mereka pantas terima. Hal ini menyebabkan para musisi menuntut pengakuan atas karya mereka dan pembagian royalti yang lebih sesuai dengan kontribusi mereka dalam menciptakan musik yang dinikmati oleh banyak orang. Mereka berjuang untuk sistem yang lebih transparan dan adil, yang memungkinkan setiap musisi, baik yang sudah terkenal maupun yang baru memulai, untuk mendapatkan hak yang mereka harusnya terima. Tuntutan para musisi ini bukan hanya soal memperbaiki undang-undang, tetapi juga soal memperjuangkan keadilan sosial dalam industri kreatif. Ini adalah upaya untuk menciptakan sistem yang menghargai setiap individu berdasarkan kontribusinya. Seperti yang diajarkan oleh Aristoteles dalam teori tentang keadilan distributif, harapan mereka tentu saja adalah agar sistem yang ada dapat memberikan peluang yang lebih besar dan lebih baik dan lebih adil bagi para musisi di tanah air. Pelanggaran hak cipta dalam industri musik menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, terutama terkait mekanisme pembayaran royalti dan perlindungan hak cipta lagu. Baru-baru ini banyak musisi, lebih tepatnya 29 musisi ternama yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia mengajukan gugatan uji coba atau uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diajukan karena mereka menilai adanya ketidakjelasan dalam sistem perizinan, mekanisme pembayaran royalti, serta ancaman pidana yang dianggap merugikan musisi dan pencipta lagu. Para musisi termasuk Ahmad Maulana, Ariel Noah, Vina, BCL menuntut regulasi yang lebih adil agar sistem pembayaran royalti lebih transparan dan melindungi hak mereka secara optimal. Ada dua kemungkinan karena kasus ini masih berlanjut. Ada dua kemungkinan gugatan ini diterima dan ditolak. Jika gugatan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dampaknya sangat positif bagi musisi Indonesia. Kejelasan dalam mekanisme royalti dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi resiko eksploitasi oleh industri musik. Selain itu, regulasi yang lebih adil akan menciptakan ekosistem musik yang lebih sehat dan mendorong lebih banyak musisi untuk terus berkarya. Sebaliknya, jika gugatan ini ditolak, maka ketidakpastian hukum bagi musisi akan terus berlanjut. Mereka mungkin terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh royalti yang layak, serta bersoko terkena kriminalisasi akibat aturan yang tidak jelas. Oleh karena itu, perdebatan mengenai revisi UU Hak Cipta menjadi sangat penting pada masa industri musik hari-hari ini. Untuk menciptakan ekosistem musik yang lebih berkeadilan serta berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah konkret dalam menangani permasalahan hak cipta dan royalti. Salah satu solusi utama adalah digitalisasi sistem royalti dengan memanfaatkan teknologi transparan seperti blockchain. Sehingga pencatatan dan distribusi royalti dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi potensi penyalahgunaan dan mempercepat pembayaran kepada musisi. Selain itu, peningkatan literasi hak cipta bagi musisi menjadi langkah yang sangat penting, mengingat masih banyak pelaku industri musik yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka terkait perizinan dan royalti. Regulasi yang lebih fleksibel juga perlu diterapkan, terutama musisi independen yang tidak terkait dengan label besar ataupun lembaga manajemen kolektif, sehingga mereka memiliki pemilihan dalam mengelola hak cipta mereka sendiri tanpa dibebani aturan yang terlalu kaku. Selain itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah melalui lembaga media khusus, sehingga penyalahgunaan royalti tidak terlalu berujung di pengadilan
yang memakan waktu lama serta biaya yang sangat tinggi. Kerjasama dengan platform digital seperti Spotify, Apple Music, ataupun YouTube juga perlu dioptimalkan agar pembayaran royalti lebih transparan dan adil bagi musisi. Pemerintah harus berperan lebih aktif sebagai mediator, memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya menguntungkan pemegang hak cipta besar, tetapi juga melindungi hak penyanyi dan penggunaan karya musik secara seimbang. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan regulasi hak cipta di Indonesia dapat lebih transparan, adil, mendukung pertumbuhan industri musik secara menyeluruh. Kasus ini tidak berkaitan langsung dengan hukum dagang, tetapi lebih berkaitan dengan hukum hak cipta. Namun, dalam konteks hukum dagang dapat dikatakan ada unsur komersialisasi karya cipta yang melibatkan transaksi bisnis. Jadi, meskipun pokok permasalahannya adalah hak cipta, ada kaitannya dengan aspek bisnis dalam industri musik. Para musisi merasa pembagian royalti hak cipta yang mereka terima tidak adil dan merugikan. Jadi mereka menggugat agar sistem pembagian royalti yang diatur oleh lembaga pengelola hak cipta lebih transparan dan sesuai dengan hak para pencipta lagu. Kasus ini lebih menyoroti pada pentingnya perlindungan hak cipta yang adil bagi para musisi dan pencipta karya di Indonesia.